Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, ada seorang saleh ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Namanya Juraij. Juraij yang memiliki nama asli Jurjis adalah seorang lelaki yang sangat taat beribadah. Nama Juraij ini pernah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak seorang pun yang dapat berbicara ketika masih dalam ayunan, kecuali 3 orang, yaitu Isa bin Maryam, bayi di masa Juraij, dan satu lagi yang disebut dalam riwayat lain." Diceritakan bahwa Juraij menghabiskan hampir seluruh waktunya di tempat ibadah, sehingga dikenal sebagai orang yang saleh dan dihormati oleh masyarakat. Ketaatannya kepada Allah membuat namanya sering disebut-sebut oleh banyak orang. Namun, di balik kesalehannya, ada satu hal yang membuat ibunya merasa sedih. Juraij jarang sekali pulang hingga ibunya merindukannya dengan sangat. Suatu hari, sang ibu tidak tahan lagi dan mendatangi tempat ibadah Juraij. Dari kejauhan, ia memanggil, "Juraij, Juraij." Juraij yang saat itu sedang khusyuk beribadah mendengar suara ibunya, tetapi ia ragu. Juraij lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku?" Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Keesokan harinya, ibunya kembali datang dan memanggilnya lagi. Namun, Juraij tetap bersikap sama. Juraij kembali bertanya di dalam hati, "Ibuku atau sholatku?" Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Hari berikutnya, ibunya datang untuk ketiga kalinya, tetapi lagi-lagi Juraij mengabaikannya. Juraij bertanya lagi dalam hatinya, "Ibuku atau sholatku?" Rupanya dia tetap mengutamakan sholatnya. Padahal, jika ibunya memanggil, Juraij mestinya menghentikan dahulu sholatnya. Sebab, menjawab panggilan ibu lebih utama daripada sholat sunat. Kendati sholatnya wajib, maka Juraij boleh mempersingkat sholat itu agar bisa menjawab panggilan ibunya. Namun, ia lebih mementingkan sholatnya ketimbang menjawab panggilan ibunya. Sang ibu pun pulang dengan hati yang kecewa. Rasa kesal mulai menyelimuti perasaannya. Setibanya di rumah, ia pun berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan dia sebelum ia melihat wajah-wajah wanita pezina." Apa makna di balik doa yang diucapkannya? Mungkin ia ingin menguji sejauh mana keteguhan iman putranya. Seperti dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun doa yang dipanjatkan seorang ibu kepada anaknya kurang baik, tetapi ia akan terkabulkan. Sebab ketika Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi, apapun sebabnya. Tak lama setelah ibunya berdoa, nama Juraij semakin terkenal di kalangan Bani Israel. Kealimannya menjadi buah bibir. Para pemuka masyarakat pun ingin mengujinya. Mereka bersekongkol dengan seorang wanita pezina yang dikenal sangat cantik. Mereka ingin melihat apakah Juraij bisa tergoda oleh rayuannya. Wanita itu pun mendatangi Juraij dan mencoba merayunya dengan segala cara. Namun, Juraij tetap teguh dalam imannya dan tidak tergoda sedikit pun. Wanita itu merasa tersinggung dan berniat membalas dendam. Ia pun mencari pria lain untuk memenuhi niat jahatnya. Akhirnya, wanita itu mendatangi seorang penggembala yang sering berada di sekitar tempat ibadah Juraij, dan ia menyerahkan dirinya kepada penggembala tersebut hingga hamil. Ketika bayinya lahir, ia menuduh Juraij sebagai ayah dari anak tersebut. Kabar ini segera menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang yang dulu memuji Juraij kini berubah menjadi marah. Tanpa menyelidiki kebenarannya, mereka langsung menyerbu tempat ibadahnya, menyeretnya turun, menghancurkan tempat ibadahnya, dan mulai memukulinya. Dalam keadaan terluka, Juraij bertanya, "Mengapa kalian memperlakukanku seperti ini? Apa kesalahanku?" Mereka menjawab, "Engkau telah berzina dengan wanita ini hingga ia melahirkan anakmu." Juraij sangat terkejut. Ia merasa tak percaya bahwa fitnah besar ini menimpanya. Ia merenung
dan menyadari bahwa mungkin ini adalah akibat dari kesalahannya di masa lalu ketika ia mengutamakan ibadahnya tetapi mengabaikan panggilan ibunya. Ia pun segera memohon ampun kepada Allah. Saat itu, ibunya hadir di tempat kejadian. Juraij mendekatinya dengan penuh penyesalan, meminta maaf atas kesalahannya yang telah mengabaikan ibunya selama ini. Sang ibu pun luluh dan mendoakan anaknya agar Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Setelah itu, Juraij meminta bayi tersebut dibawa kepadanya. Ia lalu berkata kepada orang-orang, "Tunggulah sebentar, izinkan aku melaksanakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu." Orang-orang pun menunggu dengan penuh rasa penasaran. Setelah selesai sholat, Juraij mendekati bayi itu, meletakkan jarinya di perutnya, dan berkata, "Wahai bayi yang masih suci, katakanlah, siapakah sebenarnya ayahmu?" Keajaiban pun terjadi. Dengan izin Allah, bayi itu tiba-tiba berbicara, "Ayahku adalah seorang penggembala kambing." Orang-orang terkejut dan merasa sangat bersalah karena telah menuduh Juraij tanpa bukti. Mereka pun segera meminta maaf kepadanya, dan mereka pun berbalik mendukung Juraij, menciuminya dan mengusap tubuhnya sebagai berkah. Mereka berkata, "Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu dari emas." Namun Juraij berkata, "Tidak, bangunlah kembali dari tanah sebagaimana sebelumnya." Maka mereka membangunnya kembali seperti semula. Akhirnya tempat ibadah itu dibangun kembali dan Juraij kembali beribadah di sana. Namun kali ini ia lebih bijaksana. Ia tidak hanya fokus beribadah kepada Allah, tetapi juga memastikan untuk tidak mengabaikan ibunya lagi. Hingga akhir hayatnya, Juraij tetap dikenal sebagai orang yang saleh dan penuh hikmah. Kisah Juraij ini sebagaimana diceritakan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah. Para ulama berpendapat bahwa seharusnya Juraij menjawab panggilan ibunya. Alasannya, saat itu ia sedang melaksanakan sholat sunnah, yang hukumnya sunnah dianjurkan, sedangkan berbakti kepada ibu hukumnya wajib. Dalam Islam, meninggalkan sesuatu yang sunnah demi menjalankan kewajiban adalah prinsip yang harus dipegang. Dengan kata lain, ia dapat mempercepat sholatnya, menjawab panggilan ibunya, lalu kembali melanjutkan ibadahnya. Peristiwa ini menjadi bukti pentingnya memahami prioritas dalam menjalankan ajaran agama. Tidak hanya berfokus pada hubungan dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga harus menjaga hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas, terutama kepada orang tua. Dari kisah ini, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Pertama, kewajiban berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran tentang pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, serta hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Ayat ini mengajarkan bahwa setelah pengabdian kepada Allah, pengabdian kepada orang tua, terutama ibu, adalah hal yang paling utama. Kedua, kesalahan dalam menentukan prioritas. Juraij adalah seorang yang sangat taat dalam ibadahnya. Namun, dalam kasus ini, ia tidak mampu menyeimbangkan kewajibannya. Ia terlalu fokus pada ibadah tanpa mempertimbangkan bahwa ibunya memanggilnya dengan harapan mendapat perhatian dan kasih sayang dari anaknya. Ketiga, keutamaan seorang ibu dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan pelayananku?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang itu kembali bertanya, "Lalu siapa?" Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?"
Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." Barulah pada pertanyaan keempat, Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ibu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam, sehingga hak dan penghormatan kepada ibu harus diutamakan. Kisah Juraij adalah pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Karena kelalaiannya dalam menjawab panggilan ibunya, ia harus menghadapi ujian berat. Hal ini menunjukkan bahwa durhaka kepada orang tua dapat membawa kesulitan di dunia sebelum balasan di akhirat. Wallahu alam bisyawab. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah ini dan termasuk dalam golongan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Ya Rabbal Alamin.